Matahari sore menyorot lembut di atas hamparan sawah yang menguning. Burung-burung kecil masih terdengar riang, seakan menandai bahwa hari itu berjalan seperti biasa. Desa Tirta Jaya selalu dikenal sebagai desa yang ramah, tempat orang-orang saling menyapa dengan senyum, dan anak-anak bebas berlari di jalanan tanpa rasa takut. Di Hung, desa tinggal seorang remaja bernama Damar, anak laki-laki berusia 15 tahun yang sehari-harinya membantu ibunya di rumah. Ayahnya sudah lama meninggal, jadi ia terbiasa hidup sederhana, hanya berdua dengan sang ibu. Walau begitu, rumah mereka selalu terasa hangat, dihiasi aroma masakan ibu Damar yang sering mengundang tetangga datang sekadar berbincang. Sore itu, Damar duduk di beranda, memperhatikan anak-anak kecil bermain petak umpet di jalan tanah yang berdebu. Ia sesekali tersenyum, lalu kembali membuka buku sekolahnya. Damar, jangan lupa besok bantu ibu di pasar. Ya, suara lembut ibunya terdengar dari dalam rumah. Ya, Bu, jawab Damar sambil mengangguk. Esok hari memang istimewa. Desa akan memulai persiapan festival panen, sebuah acara tahunan yang selalu dinantikan. Warga berbondong-bondong menghias jalan, memasang lampu minyak di setiap sudut, dan menyiapkan makanan khas. Tidak ada yang lebih indah daripada melihat seluruh desa bersatu merayakan hasil kerja keras mereka. Menjelang malam, Damar berjalan ke warung kecil milik Pak Sarman, tetua desa yang terkenal suka bercerita. Beberapa anak muda sudah duduk di bangku bambu, mendengarkan kisah-kisah lama yang selalu dibumbui dengan misteri. Jangan lupa, anak-anak, kata Pak Sarman sambil menyalakan rokok lintingnya. Malam-malam begini, kalau kalian pulang, jangan suka menoleh ke belakang kalau ada yang memanggil. Anak-anak tertawa kecil, menganggap cerita itu hanya sekadar bumbu agar suasana jadi seru. Damar ikut tertawa, walau di dalam hatinya ia penasaran. Hari itu berakhir dengan tenang. Langit bertabur bintang, angin malam bertiup lembut. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada ketakutan. Hanya satu hal yang masih terngiang di benak Damar. Sebelum ia tidur, suara berat Pak Sarman yang berkata lirih. Di desa ini, ada satu legenda yang tak pernah benar-benar hilang, tentang seseorang yang berjalan tanpa kepala. Damar menganggapnya hanya dongeng pengantar tidur. Ia tidak tahu bahwa cerita itu akan segera mengubah hidupnya. Keesokan paginya, suara riuh dari warga desa sudah terdengar sejak matahari baru naik. Jalanan dipenuhi orang-orang yang bekerja bersama. Ada yang menggantung janur kuning, ada yang menyiapkan panggung kecil, dan ada juga yang berlatih gamelan di balai desa. Festival panen selalu jadi kebanggaan mereka. Seolah semua kesulitan setahun penuh terhapus hanya dengan pesta ini. Damar membantu ibunya membawa dagangan ke pasar. Ia tersenyum melihat betapa semangatnya warga. Tapi di sela riuhnya tawa dan obrolan, Damar memperhatikan satu hal aneh. Beberapa orang tua berbisik-bisik dengan wajah serius. Jangan sampai keluar malam besok. Kalau dengar suara langkah berat, pura-pura saja tak mendengar. Bisikan itu membuat Damar teringat ucapan Pak Sarman semalam. Hatinya sempat berdebar, tapi ia cepat-cepat menepis pikiran itu. Siang menjelang sore, ia berkumpul dengan sahabatnya, Raka dan Laras, di tepi sawah. Mereka bercanda sambil menonton layang-layang berwarna merah terbang tinggi. Namun, suasana berubah ketika Laras tiba-tiba berkata dengan nada pelan, "Kalian percaya nggak sama cerita Pak Sarman tentang orang yang berjalan tanpa kepala?" Raka langsung tertawa. "Ah, itu cuma buat nakut-nakutin anak kecil. Kalau bener ada, pasti kita udah lihat dari dulu." Tapi Damar hanya diam. Entah kenapa, pikirannya terasa digelayuti rasa ingin tahu. Bayangan sosok yang diceritakan Pak Sarman seakan menempel di benaknya. Malam itu, setelah semua persiapan festival selesai, desa diselimuti suasana damai. Lampu minyak berderet rapi, menerangi jalanan. Damar berjalan pulang sendirian, melewati pepohonan yang berderak pelan, tertiup angin. Di tengah perjalanan, ia mendengar sesuatu. Duk, duk, duk. Suara langkah kaki berat, teratur,
seperti seseorang sedang berjalan di jalan yang sama dengannya. Damar menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Ia menelan ludah, mencoba menguatkan diri. Mungkin cuma angin atau perasaanku saja. Namun langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Dan entah dari mana, ada suara berbisik lirih, samar, hampir tak terdengar. Jangan menoleh ke belakang. Bisikan itu membuat bulu kuduk Damar berdiri. Nafasnya tercekat. Langkah kakinya gemetar. Jalan desa yang biasanya terasa hangat, kini berubah seperti lorong panjang yang mencekam. Lampu minyak bergoyang ditiup angin. Seakan-akan ikut menari bersama suara langkah berat yang terus mengikutinya. Duk, duk, duk. Semakin lama suara itu terdengar makin dekat. Seakan ada sesuatu yang benar-benar berjalan di belakangnya. Damar menggenggam erat tas kecil di tangannya, mencoba menenangkan diri. Jangan menoleh, jangan menoleh. Ia mengulang dalam hati, mencoba mengingat pesan Pak Sarman. Namun, rasa penasaran perlahan mengalahkan ketakutannya. Ia berhenti sejenak. Sunyi. Hanya suara jangkrik di kejauhan. Damar memberanikan diri melirik ke bayangan panjang yang tercetak di tanah karena cahaya lampu minyak. Dan saat itulah jantungnya berdegup kencang. Bayangan itu bukan miliknya. Bayangan itu jauh lebih tinggi, tegap, namun tidak memiliki kepala. Damar terbelalak, tubuhnya kaku, ingin berlari, tapi kakinya seakan terikat oleh ketakutan. Bayangan itu bergerak pelan, selangkah demi selangkah, mendekat ke arahnya. Tiba-tiba, dari arah balai desa, terdengar suara gong dipukul keras, tanda latihan festival dimulai. Suara itu seperti membuyarkan suasana mencekam. Damar buru-buru berlari secepat mungkin. Tak berani lagi menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, ia menghempaskan pintu dan menutupnya rapat. Nafasnya terengah. Tubuhnya gemetar. Ibunya menatap cemas. Damar, ada apa? Wajahmu pucat sekali. Bu, Aku lihat sesuatu. Ucap Damar terbata-bata. Ibunya hanya terdiam, lalu menatapnya dengan ekspresi aneh, antara khawatir dan seakan menyimpan sesuatu. Jangan keluar sendirian, malam-malam begini, nak. Ada hal-hal yang lebih baik tidak kau cari tahu. Damar terdiam. Kata-kata ibunya justru membuat rasa penasarannya semakin besar. Apa yang sebenarnya terjadi di desanya? Siapakah sosok tanpa kepala yang mengikuti langkahnya? Di luar rumah angin malam bertiup lebih kencang, seakan membawa bisikan-bisikan yang tak ingin terdengar manusia. Keesokan paginya, suasana desa masih terlihat riang. Anak-anak berlarian membawa bendera kecil, para ibu menyiapkan makanan, dan kaum bapak sibuk mendirikan panggung festival. Namun, di balik semua keceriaan itu, ada rasa gelisah yang tak bisa Damar abaikan. Beberapa warga terlihat saling berbisik sambil menoleh ke arah sawah. Dari kejauhan Damar mendengar potongan kalimat yang membuat bulu kuduknya meremang. Semalam. Ada yang melihatnya lagi. Katanya lewat dekat sungai. Langkahnya berat sekali. Jangan biarkan anak-anak pulang sendirian setelah gelap. Damar terdiam. Ia tahu persis siapa yang mereka bicarakan. Sosok tanpa kepala itu bukan lagi sekadar cerita Pak Sarman. Ia benar-benar ada. Siang itu, Damar menceritakan apa yang dialaminya pada Raka dan Laras. Mereka terkejut, tapi reaksinya berbeda. Serius, Mar? Kamu lihat sendiri? Tanya Laras. Wajahnya pucat. Raka justru tertawa kecil, meski tawanya terdengar dipaksakan. Mungkin cuma bayanganmu sendiri. Jangan sampai kamu bikin heboh satu desa. Tapi Damar yakin dengan apa yang dilihatnya. Aku nggak salah lihat, Ra. Bayangannya jelas, tinggi, tapi tanpa kepala. Suasana menjadi tegang. Angin sore bertiup lebih dingin dari biasanya, seakan menguatkan firasat buruk yang menyelimuti mereka. Menjelang malam, latihan gamelan di balai desa tiba-tiba dihentikan lebih awal. Beberapa penabuh gamelan mengaku mendengar suara langkah berat di belakang balai. Padahal tak ada seorang pun di sana. Orang-orang mulai resah, tapi mereka tetap berusaha menyembunyikan rasa takut agar persiapan festival tidak terganggu.
Saat itu Huga Damar merasakan sesuatu yang aneh. Dari kehewan, ia melihat sosok tinggi berdiri di tepi jalan. Tepat di bawah cahaya lampu minyak, tubuhnya tegap. Namun bagian atasnya kosong. Gelap, seperti kabut yang tak berbentuk. Sosok itu tidak bergerak. Hanya berdiri diam, seolah menunggu sesuatu. Damar menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Tapi ketika ia berkedip sekali, sosok itu lenyap begitu saja. Meninggalkan hanya cahaya lampu yang bergoyang-goyang ditiup angin. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, seluruh desa menyadari. Legenda itu bukan sekadar dongeng. Sejak malam itu, Tirta Jaya tak lagi sama. Senyum warga yang biasanya cerah berubah menjadi cemas. Anak-anak dilarang keluar setelah senja, dan para orang tua menutup rapat jendela begitu matahari tenggelam. Seolah-olah kegelapan kini menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar malam. Damar berusaha meyakinkan dirinya kalau semuanya bisa kembali normal. Namun, ketakutan itu selalu menemukan jalan untuk masuk. Malam berikutnya, saat ia sedang membaca buku di kamarnya, terdengar ketukan pelan di pintu rumah. Tok, tok, tok. Ibunya yang sedang menyiapkan kain di ruang tengah menoleh bingung. Siapa malam-malam begini? Gumamnya. Damar berdiri, langkahnya ragu. Ia mendekati pintu, lalu bertanya. Siapa? Tidak ada jawaban. Hanya ada angin dingin yang menyelinap lewat celah-celah dinding. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Damar menahan napas. Ia menatap ibunya. Dan sang ibu segera memberi isyarat dengan mata jangan buka pintu itu. Ketukan berhenti, hening, lalu terdengar suara langkah berat menjauh. Perlahan menghilang di jalan tanah. Keesokan harinya, kabar serupa beredar. Beberapa rumah warga juga diketuk misterius di tengah malam. Tanpa ada seorang pun di luar. Saat mereka memberanikan diri membuka pintu. Di balai desa, Pak Sarman akhirnya angkat bicara. Dengan suara berat ia berkata, yang berjalan itu bukanlah untuk menakut-nakuti kita. Ia sedang mencari sesuatu. Sesuatu yang belum ia temukan. Damar mendengar ucapan itu dengan hati berdebar. Ia teringat kembali pada bayangan tanpa kepala yang pernah dilihatnya. Apakah mungkin sosok itu bukan sekadar menebar teror, tapi ingin menyampaikan pesan? Malam itu, Damar berbaring gelisah. Ia tak bisa tidur. Di luar jendela, suara jangkrik terdengar seperti nyanyian suram. Dan di tengah keheningan itu, ia kembali mendengar bisikan samar yang entah datang dari mana. Carikan aku, yang hilang. Bisikan itu terus terngiang di telinga Damar. Bahkan, setelah ia membuka mata di pagi hari, rasa kantuk hilang, digantikan rasa penasaran yang tak tertahankan. Kata-kata itu seperti mengandung pesan tersembunyi. Seolah sosok tanpa kepala itu sedang berusaha meminta pertolongan. Hari itu, saat membantu ibunya membersihkan gudang kecil di belakang rumah, Damar menemukan sebuah peti kayu tua. Peti itu dipenuhi debu, dan di dalamnya tersimpan tumpukan buku usang yang sebagian besar sudah dimakan rayap. Namun, ada satu buku yang masih utuh, berkulit coklat dengan ukiran sederhana di sampulnya. Ia membuka buku itu perlahan, tulisan tangan yang rapi namun tua memenuhi halaman pertama. Catatan kakek Surya. Jantung Damar berdetak cepat. Kakeknya yang sudah lama meninggal, ternyata pernah menulis catatan pribadi. Ia terus membaca, dan matanya membesar ketika menemukan sebuah bagian yang berbeda dari catatan lain. Di desa ini, ada roh yang tak pernah benar-benar pergi. Ia kehilangan sesuatu yang amat penting. Sesuatu yang membuatnya tak bisa menemukan jalan pulang. Selama itu belum kembali. Ia akan terus berjalan, meski tanpa kepala. Damar menutup buku itu dengan tangan bergetar. Kata-kata kakeknya seolah menjawab pertanyaan yang menghantuinya. Sosok itu bukan sekadar menakutkan, tapi sedang mencari sesuatu yang hilang. Malamnya, Damar merenung di beranda. Angin dingin kembali bertiup, membawa aroma tanah basah. Dari kehauan samar-samar ia mendengar langkah berat itu lagi. Duk, duk, duk. Namun kali ini, ia tak hanya mendengar langkah. Ada suara lirih yang menyusulnya, seperti rintihan yang penuh kesedihan.
Kembalikan, milikku. Damar menggenggam buku kakeknya erat-erat. Ia tahu, jawaban dari misteri ini ada di dalam catatan tua tersebut. Tapi ia juga sadar, semakin ia mendekat pada rahasia ini, semakin besar pula risiko yang akan ia hadapi. Hari yang ditunggu pun tiba. Desa Tirtajaya dipenuhi cahaya lampu minyak, janur kuning bergoyang diterpa angin, dan aroma masakan menyebar ke setiap sudut. Festival panen selalu jadi momen paling meriah, di mana tawa, musik gamelan, dan tarian tradisional bercampur menjadi satu. Damar mencoba ikut tersenyum, meski pikirannya masih dipenuhi suara lirih yang terus mengganggu malam-malamnya. Ia menggenggam buku kakeknya erat, seolah itu adalah kunci yang bisa membantunya memahami semua ini. Ketika gong pertama dipukul, pertunjukan dimulai. Anak-anak berlari di antara kerumunan, para penabuh gamelan memainkan irama semangat, dan warga desa bersorak gembira. Namun, di tengah keriuhan itu, angin dingin tiba-tiba berembus membuat janur kuning bergoyang liar. Api lampu minyak bergetar. Sebagian hampir padam. Suasana berubah. Duk, duk, duk. Suara langkah berat terdengar jelas, menggema di tengah keramaian. Warga yang tadinya tertawa perlahan terdiam. Beberapa orang mulai menoleh ke arah jalan utama desa, dan di sanalah sosok itu muncul. Tubuh tinggi, tegap, berjalan pelan. Langkahnya berat. Setiap hentakan membuat tanah bergetar halus. Namun, bagian atas tubuhnya kosong, gelap, seperti kabut pekat yang menyembunyikan sesuatu. Hantu tanpa kepala itu benar-benar berdiri di tengah festival. Anak-anak berteriak, berlari mencari perlindungan. Orang dewasa berusaha menenangkan keadaan. Namun wajah mereka sendiri pucat pasi. Gong dan gamelan berhenti, menyisakan hening yang mencekam. Damar membeku di tempat. Tapi anehnya, di tengah teror itu, ia justru merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapan hatinya seolah berkata, sosok itu tidak datang untuk melukai, melainkan untuk menunjukkan sesuatu. Sosok itu berhenti tepat di tengah jalan, lalu mengangkat tangannya perlahan. Dari bagian dadanya yang kosong, terdengar lagi bisikan lirih. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Kembalikan, milikku. Bisikan itu menggema di telinga setiap orang yang hadir. Warga desa terdiam, sebagian gemetar, sebagian lainnya sudah berlari menjauh. Lampu minyak satu persatu padam, meninggalkan hanya cahaya bulan pucat yang menyinari jalan utama. Di tengah kekacauan itu, Damar justru melangkah maju. Tangannya menggenggam buku tua peninggalan kakeknya. Entah keberanian dari mana yang datang, tapi hatinya yakin roh itu tidak ingin menebar teror. Ia sedang menuntut sesuatu. Kalau memang benar, kau mencari yang hilang, bisik Damar dalam hati. Aku harus tahu apa itu. Raka berusaha menariknya. Damar, jangan ke depan, bahaya. Namun Damar melepaskan genggaman sahabatnya. Ia menatap lurus pada sosok tinggi tanpa kepala yang kini berhenti bergerak, seolah menunggu. Dengan suara bergetar, Damar berkata, aku mendengar suaramu. Apa yang kau cari? Apa yang hilang darimu? Hening. Hanya suara angin malam yang menjawab. Lalu perlahan dari dada kosong sosok itu keluar cahaya samar, berbentuk bayangan kepala, kabur dan bergetar. Seperti mencoba kembali pada tempatnya, namun tertahan sesuatu. Damar menelan ludah. Ia membuka buku tua kakeknya. Pada salah satu halaman, tertulis, yang ia cari bukan sekadar bentuk, melainkan bagian dari dirinya yang disimpan oleh manusia. Selama benda itu terikat di dunia, ia akan terus berjalan tanpa henti. Jantung Damar berdetak semakin cepat. Benda itu pasti masih ada di desa. Dan entah kenapa, ia merasa benda itu sangat dekat dengannya. Sosok tanpa kepala itu mengulurkan tangannya ke arah Damar. Udara di sekitarnya bergetar, membuat janur dan kain hias festival terlepas, berterbangan. Suara lirih kembali terdengar. Kali ini lebih mendesak. Temukan. Kembalikan. Sebelum terlambat. Bisikan itu menembus hati Damar, membuatnya yakin bahwa waktu mereka hampir habis. Sosok tinggi tanpa kepala
berdiri kaku di tengah jalan. Sementara warga desa bersembunyi di balik rumah, hanya berani mengintip dengan wajah pucat ketakutan. Damar membuka kembali buku tua kakeknya dengan tangan gemetar. Halaman terakhir berisi catatan yang hampir pudar. Benda itu sebuah kalung sederhana dengan liontin kayu. Ia terikat pada roh karena dulu dirampas darinya. Barang siapa menyimpannya tanpa izin akan membawa kutukan bagi desa. Damar tercekat. Ia mengenali kalung itu benda yang sejak kecil ia lihat tergantung di kotak tua milik ibunya. Kalung itu selalu disimpan rapi, tak pernah dipakai, hanya dianggap peninggalan keluarga. Tanpa membuang waktu, ia berlari pulang. Ibunya panik, melihatnya membuka laci tua dan mengeluarkan kalung dengan liontin kayu kecil yang sudah kusam. Damar, dari mana kau tahu tentang itu? Seru ibunya. Wajahnya diliputi rasa takut. Ibu, ini milik sosok itu. Kita harus mengembalikannya. Kalau tidak, desa ini akan terus dihantui. Jawab Damar dengan mata yang penuh tekad. Ibunya ingin menahan, tapi melihat keberanian putranya, ia akhirnya terdiam dan hanya meneteskan air mata. Damar berlari kembali ke tengah desa, di mana sosok tanpa kepala masih menunggu. Nafasnya terengah, tapi genggamannya pada kalung itu semakin erat. Ia melangkah maju, menembus rasa takut, lalu mengangkat kalung itu tinggi-tinggi. Kalau ini yang kau cari, ambillah. Aku mengembalikannya padamu. Angin mendadak berputar kencang. Debu dan janur beterbangan, membuat warga menutup mata mereka. Dari dada kosong sosok itu, cahaya samar berbentuk kepala muncul kembali, perlahan mendekat ke kalung di tangan Damar. Saat kalung itu bersinar lembut, cahaya dan bayangan itu menyatu. Tubuh tanpa kepala itu bergetar, lalu perlahan-lahan menjadi utuh, tidak lagi menyeramkan, melainkan terlihat damai. Wajah samar terbentuk, menatap Damar dengan sorot mata penuh terima kasih. Sebelum lenyap, suara terakhir terdengar, tenang dan jelas. Kini aku bisa pulang. Tubuh itu berubah menjadi cahaya, lalu menghilang bersama angin malam. Suasana yang tadinya mencekam berubah hening, dan perlahan digantikan oleh rasa lega yang memenuhi seluruh desa. Damar jatuh berlutut, kehabisan tenaga, tapi di wajahnya terukir senyum kecil karena ia tahu akhirnya desa mereka bebas dari kutukan itu. Keesokan paginya, Tirtajaya seakan lahir kembali. Udara terasa lebih ringan, langit lebih cerah, dan suara burung terdengar nyaring seperti menyambut kebebasan baru. Warga yang kemarin diliputi ketakutan kini mulai keluar rumah dengan wajah lega, saling berpelukan dan berterima kasih satu sama lain, karena telah selamat dari malam yang paling mencekam dalam hidup mereka. Festival panen yang sempat tertunda, akhirnya dilanjutkan. Namun kali ini, suasananya berbeda. Tidak lagi sekadar pesta syukur atas hasil bumi, tetapi juga rasa syukur atas keberanian seorang anak desa yang berani mendengar bisikan kebenaran di balik legenda. Damar duduk di beranda rumahnya, ditemani ibunya yang tersenyum haru. Kalung kayu yang semalam ia kembalikan telah lenyap bersama cahaya roh itu, tak meninggalkan jejak apa-apa. Hanya buku tua kakeknya yang masih ada, dengan halaman terakhir kini kosong. Seakan misinya sudah selesai. Mar, suara ibunya lirih, kau telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Ingatlah, tidak semua yang menakutkan itu jahat. Kadang mereka hanya ingin dimengerti. Damar mengangguk pelan. Kata-kata itu menancap dalam di hatinya. Ia menyadari bahwa keberanian bukan berarti tak merasa takut, melainkan berani melangkah walau rasa takut itu masih ada. Malam berikutnya, desa kembali hening. Tidak ada lagi suara langkah berat, tidak ada lagi ketukan pintu misterius. Hanya suara angin yang lembut, membawa kedamaian. Sejak saat itu, legenda tentang hantu yang berjalan tanpa kepala tak lagi diceritakan sebagai dongeng menakutkan. Ia menjadi kisah penuh makna, sebuah pengingat bahwa setiap misteri menyimpan alasan, dan setiap ketakutan bisa berubah menjadi pelajaran jika kita mau
mendengarkan dengan hati. Dan Damar, remaja sederhana dari Tirtajaya, akan selalu dikenang sebagai anak yang berani melihat di balik rasa takut dan menemukan kebenaran.